Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkan bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata ada pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat baik sekali buat kita. Betapa penting kita mempunyai mata hati yang baik. Kenapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat 22 dan ayat 23. Mata ada pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Firman Tuhan yang masuk pada pagi hari. Mata ada pelita tubuh. Bukan mata secara jasmani, tapi mata rohani kita. Mata rohani kita harus terbuka. Mata rohani kita harus tercelik. Mata rohani kita harus terang. Mengapa kita perlu tahu mata rohani kita? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau mata rohani kita gelap, apa yang terjadi? Maka firman Allah berkata pada Amsal 4 ayatnya ke-23 yang berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yang Tuhan maksud hari ini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah mata hati kita yang baik. Kita jaga dengan baik dan kita gunakan yang baik. Jangan sampai kita tertipu oleh mata rohani yang salah. Mata sering membuat orang jatuh dalam dosa karena mata hatinya tidak bersih. Maka mata hati kita harus bersih. Sebagaimana dikatakan Amsal 4 ayat, jagalah hatimu. Ya, kepada jagalah hatimu. Betapa penting kita menjaga hati kita dengan segala kuasa, karena di situ terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Hati ini harus diperhatikan dengan baik. Oh, pagi hari ini kita mengadakan mesbah, kita memperhatikan mata hati kita dengan mata hati kita. Kalau kita punya mata hati yang baik, tentulah apa yang kita lihat akan jadi baik. Tetapi kalau mata hati kita jahat, sebagaimana pada ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Tapi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, maka kalau mata kita, hati kita baik, tidak jahat,
Alkitab ya, pasti terang matahari. Apa yang kita kerjakan ada terang. Apa yang pikirkan ada terang. Apa kita buat terang. Apa yang kita lakukan terang. Karena mata hati kita bersih. Mata hati kita terang. Tapi kalau mata hati kita jahat, bangun tidur kita sudah pikiran yang jahat. Sebelum kita melakukan yang lain, semua pikiran jahat. Tapi kalau mata hati kita baik, apa yang kita pikirkannya baik adanya. Apa yang kita kerjakan baik adanya. Amin. Mata hati kita harus baik. Maka dikatakan kalau kita mata hati kita bersih, semuanya juga bersih. Amin. Mata hati kita harus bersih. Jadi rencana kita juga harus bersih. Pikiran kita bersih. Apa yang kita pikirkan semua bersih. Bahkan apa yang kita buat adalah bersih. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan buat hidup kami. Berarti kami harus menjaga mata hati kami dengan baik. Jangan kami melakukan perkara-perkara yang najis dan kotor. Menteraikan firman dan hati kami. Dan kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.